Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Iksan, Endah, Silvi, Rini, Henti, Siva, Krisna, dan Hilma dengan materi tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan. Apa sih tindak pidana korupsi itu? Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus. Di samping itu juga mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan tindak pidana umum. Tindak pidana korupsi sendiri dibagi menjadi 5 tipe. Di Indonesia sendiri ada tidak kasus tindak pidana korupsi? Ada, salah satu contohnya kasus Anas Urbaningrum. Apa saja sih yang terjadi di kasus Anas Urbaningrum? Yuk disimak. AU keluar dari anggota KPU dan selanjutnya bergabung dengan Partai Demokrat sebagai kendaraan politiknya. Dengan kedudukannya tersebut, beliau mempunyai pengaruh yang besar untuk mengatur proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari APBN. Ditambah lagi ketika beliau terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2009 sampai 2014, serta ditunjuk sebagai ketua fraksi Partai Demokrat di DPR RI. Dalam rangka menghimpun dana guna menyiapkan logistik, selain bergabung dengan Permai Group bersama M. Nazarudin, AU juga membentuk kantong-kantong dana yang bersumber dari proyek pemerintah dan BUMN. Proyek pemerintah dan BUMN diantaranya proyek Kemendiknas dan Kemenpora, proyek pemerintah bidang konstruksi dan BUMN, proyek di Universitas Gedung Pajak dan Hambalang. AU mendapatkan fee antara 7% sampai 22% yang disimpan di brankas Permai Group. Namun setelah terpilih menjadi anggota DPR RI, AU lantas keluar dari Permai Group. Dilihat atas peran AU dalam pengurusan proyek-proyek tersebut, beliau menerima yang pertama, penerimaan uang sebesar 2,10 miliar dari PT Adikarya. Yang kedua, penerimaan dari Nazarudin sebesar 84,516 miliar dan 36,70 US dollar untuk keperluan persiapan pencalonan Ketua Umum Partai Demokrat. Yang ketiga, penerimaan dari Nazarudin sebesar 30 miliar dan 5.225 US dollar untuk keperluan pelaksanaan pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat. Dan yang terakhir, penerimaan lainnya. Berdasarkan putusan oleh Mahkamah Agung, yang pertama menjatuhkan pidana tambahan, terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik, yang kedua menjatuhkan pidana penjara selama 14 tahun, yang ketiga menyatakan AU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan gabungan tindak pidana pencucian uang. Yang keempat, menjatuhkan pidana denda sebesar 5 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun 4 bulan. Yang kelima, menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti dengan ketentuan waktu 1 bulan sesudah putusan belum dibayar, maka harta bendanya disita dan dilelang. Bila tidak menutupi denda, diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. Sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 2 berupa keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan petunjuk, terdakwa AU terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1 primer, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga. Terdakwa melakukan lobi-lobi proyek pemerintah yang dibiayai dengan APBN untuk kepentingannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan calon presiden. Hal tersebut memenuhi kualifikasi unsur hadiah dan janji yang patut diketahui dan patut diduga diberikan untuk menggerakkan keperluan dalam jabatannya. Seperti tertuang dalam Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Permai Group adalah salah satu tempat bisnis terdakwa menerima fee di samping yang lainnya. Dalam Permai Group, terdakwa sebagai owner yang dikelola oleh Mindo Rosalina Manulang dan Yulianus serta M. Nazarudin sebagai bendahara. Uang tidak bisa keluar tanpa persetujuan terdakwa. Dapat dinyatakan perbuatan terdakwa merupakan korupsi politik. Rangkaian perbuatan terdakwa secara berlanjut memenuhi unsur-unsur Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang kedua, Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan pertama. Yang ketiga, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang keempat, Pasal 65 ayat 1 untuk dakwaan kedua. Yang kelima, Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.